One more here for Anthony! Instant star of the Stretford end! Take a bow, new boy! You are a red on day one! Erik ten Hag buka suara terkait peminjaman Kylian Mbappe. Kylian Mbappe akan tersedia dalam jangka pendek setelah dilego Paris Saint-Germain. Manchester United disebut-sebut bisa menjadi tujuan potensial Mbappe. United menjadi salah satu dari beberapa klub top Eropa yang dikaitkan dengan superstar sepak bola Prancis itu di bursa musim panas ini. Setan Merah memang membutuhkan pencetak gol ulung usai nyaris hanya mengandalkan Marcus Rashford di sepanjang musim lalu. Nama Mbappe lantas dikaitkan dengan Manchester United. Superstar sepak bola Prancis itu sedang berseteru dengan PSG karena situasi kontraknya. Les Parisiens tak mau kehilangan Mbappe secara gratis usai si pemain memastikan tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis pada tahun depan. Namun karena Kylian Mbappe diyakini sudah sepakat bergabung dengan Madrid di musim berikutnya, maka klub-klub peminat Mbappe hanya bisa memakai jasanya di sepanjang 2023 hingga 2024 saja. Ini berarti ada peluang United mendatangkannya. Manajer United Erik ten Hag menanggapi rumor potensi peminjaman Mbappe. Ten Hag memilih bungkam meski tidak lugas menolaknya. Kami tidak pernah membicarakan tentang pemain-pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain, ucap dia yang dilansir Stats Perform. Selain Manchester United, Kylian Mbappe juga dihubungkan dengan Barcelona dan Inter Milan. Meski demikian, baru klub Arab Saudi Al Hilal yang membuat tawaran konkret untuk Mbappe dengan kesepakatan gila senilai 300 juta euro atau setara 5 miliar. Kesepakatan bersama Facundo Pellistri sepakat tinggalkan Old Trafford. Facundo Pellistri telah bertemu dengan Erik ten Hag. Pada pertemuan tersebut, Pellistri maupun ten Hag sudah sepakat. Pellistri akan meninggalkan Manchester United pada musim panas 2023 ini. Musim lalu, Ten Hag tidak memberi izin pada Pellistri untuk bergabung dengan tim lain. Sang manajer memintanya bertahan di Old Trafford. Ten Hag pun menjanjikan kesempatan bermain untuk pemain asal Uruguay tersebut. Ten Hag memenuhi janjinya. Pemain 21 tahun itu dimainkan pada 4 laga Premier League. Dia juga bermain di Liga Eropa dan beberapa turnamen domestik. Namun menit bermain yang didapat Pellistri tak cukup. Pellistri tidak ingin situasi serupa terjadi pada musim baru. Pellistri ingin bermain secara reguler untuk tim yang dibelanya. Di tengah persiapan pramusim Manchester United, Pellistri mengaku sudah bicara dengan Erik ten Hag. Dia meminta izin untuk meninggalkan klub paling tidak dengan status pinjaman. Izin pun sudah dikantongi sang winger. Ya, saya sudah berbicara dengan Erik ten Hag dan kami bekerja untuk menemukan klub terbaik, jalan terbaik, dan pilihan yang terbaik. Saya senang dan kita semua ada pada sisi yang sama, buka Pellistri. Saya ingin bermain. Di posisi saya pada usia sekarang, yang saya inginkan hanya bermain. Kami menantikan solusi terbaik untuk bisa mendapatkannya. Bagi Pellistri, sulit untuk bermain reguler di United, sebab Setan Merah punya banyak winger. Marcus Rashford jadi pilihan utama di sisi kiri. Lalu ada Anthony dan Jadon Sancho yang bersaing untuk peran winger kanan. Krisis striker di musim baru, Erik ten Hag menaruh harapan kepada Anthony Martial. Saat ini Manchester United sedang mengalami krisis striker. Manchester United belum mendaratkan striker baru dalam bursa transfer musim panas. Oleh sebab itu, Erik ten Hag menaruh harapannya kepada Anthony Martial. Jadi tak heran apabila Erik ten Hag berharap anak asuhnya itu akan fit sepanjang musim baru nanti. Hari ini dia mengikuti pelatihan tim, jadi itu sangat diharapkan, kata Erik ten Hag. Dan ya, tentu saja ketika Anda memiliki pemain dalam skuad, Anda berharap dia tersedia dan kemudian para pemain harus mengambil tanggung jawab untuk tersedia. Tapi ketika dia tidak ada, saya harus menghadapi situasi itu dan kami menunjukkan bahwa kami juga bisa sukses tanpanya. Tapi ya, tentu saja lebih mudah ketika Anda memiliki striker di tim Anda karena saya pikir setiap klub yang memenangkan trofi besar memiliki kemampuan mencetak gol di tim itu. Menurut juru taktik asal Belanda itu, Martial merupakan sosok pemain yang dibutuhkan oleh timnya. Ia memiliki kemampuan bagus dalam mencetak gol, melakukan pressing, dan melakukan kombinasi di lini depan. Kami membutuhkan skuad yang bagus dan Anthony Martial adalah pemain sepak bola yang brilian dan dia akan membantu kami.
Dia mencetak gol dan juga bagus dalam kebutuhan lain seperti melakukan pressing, menguasai bola, kombinasi. Dia pemain hebat dan ya semoga dia fit dan dia tetap fit. Scott McTominay besar kemungkinan akan angkat kaki dari Old Trafford. Erik ten Hag siap melepas beberapa pemain Manchester United yang berposisi gelandang. Pintu keluar dibuka lebar-lebar untuk Fred. Lantas, bagaimana dengan masa depan sang duet Scott McTominay? Kedatangan Mason Mount mengubah banyak hal di United. Pemain yang dibeli dari Chelsea itu membuat Erik ten Hag punya banyak opsi di tengah. Seperti diketahui, Mount bisa memainkan banyak peran di lini tengah. Selain Mount, perkembangan Kobbie Mainoo juga akan memakan korban. Mainoo bakal diplot untuk bermain di tim utama United. Nah, Mainoo bakal membuat beberapa pemain senior kehilangan tempat. Fred salah satu pemain yang akan dilepas. Fulham dan Fenerbahce telah menyatakan minat pada Fred. Sedangkan masa depan McTominay masih belum pasti. Seperti Fred, peluang McTominay mendapat menit bermain bakal berkurang pada musim baru. Sebab persaingan di lini tengah sangat padat. Selain Mount dan Mainoo, ada Casemiro, Eriksen, dan Bruno Fernandes yang bersaing. McTominay bukan pilihan utama. Dia lebih sering berada di belakang Casemiro untuk peran gelandang bertahan. Pada bursa transfer Januari 2023 lalu, nama McTominay Santer disebut bakal hengkang dari United. Dikutip dari Manchester Evening News, masa depan McTominay masih akan sama dengan bursa transfer Januari 2023 lalu. McTominay bakal dikaitkan dengan banyak klub. Peluang untuk hengkang dari United akan terus terbuka. West Ham disebut tertarik pada servis McTominay sebagai pengganti Declan Rice. Selain itu, ada Everton dan Brighton yang juga mengintip peluang untuk mendapatkan jasa McTominay. Kabar gembira, Rasmus Højlund semakin dekat dengan Old Trafford. Manchester United berburu striker muda Rasmus Højlund. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut pekan depan akan jadi penentuan buat setan merah. Manchester United berburu striker baru di bursa transfer musim panas ini. Beberapa nama masuk dalam daftar lalu mengerucut ke satu nama. Dia adalah Rasmus Højlund. Rasmus Højlund merupakan penyerang tengah asal Denmark yang masih berusia 20 tahun. Dirinya bermain di Atalanta. Sudah beberapa pekan terakhir, United dikabarkan mendekati Højlund dan Atalanta. Pakar transfer Fabrizio Romano seperti dilansir dari Mirror mengungkapkan, pekan depan hal itu bisa saja terwujud. Manchester United secepatnya akan memberikan penawaran ke Højlund pekan depan sangat menentukan. Sumber terpercaya menyebut Højlund adalah target prioritas MU setelah Mount dan Onana. Si pemain sudah menyatakan kesepakatan pribadi, tambahnya. Atalanta kabarnya mematok harga tinggi, yakni 80 juta euro atau setara 1,4 triliun rupiah. Namun menilik harga pasaran, angka penjualan Højlund hanya setengah dari harga tersebut, yakni 40 juta euro. Manchester United harus bisa bernegosiasi dengan Atalanta agar mendapat si pemain. Sementara itu, Højlund sendiri tidak berminat ke PSG yang turut mengincarnya. Højlund menolak penawaran dari PSG, tutup Fabrizio Romano.